Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dev Riyadi dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membahas tentang keadaan lingkungan maritim. Baik, langsung saja di pembahasannya, yaitu lingkungan maritim, ekosistem di laut. Sebagai suatu bangsa bahari yang memiliki wilayah laut yang luas dan dengan ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di dalamnya, maka derajat keberhasilan bangsa Indonesia juga ditentukan dalam manfaat dan mengelola wilayah laut yang luas tersebut. Keunikan dan keindahan serta keanekaragaman kehidupan bawah laut dari Kepulauan Indonesia yang membentang luas di cakrawala Katulistiwa masih banyak menyimpan misteri dan tantangan terhadap potensinya. Salah satu dari potensi tersebut atau sumber daya hayati yang tak ternilai harganya dari segi ekonomi atau ekologinya adalah sumber daya terumbu karang, dan jika kaitkan dengan pengembangan wisata bahari, maka keberadaan biota laut yang satu jelas mempunyai andil yang sangat besar. Karena keberadaannya sangat penting dalam pengembangan berbagai sektor termasuk sektor pariwisata. Terumbu karang merupakan ekosistem khas yang terdapat di daerah tropis yang terbentuk dari endapan-endapan masif, terutama kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang, alga berkapur, dan organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas organik yang sangat tinggi dibanding ekosistem lainnya. Demikian pula dengan keanekaragaman hayatnya. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, pelindungan fisik, tempat pemijahan, tempat asuhan bagi berbagai biota, serta terumbu karang juga menghasilkan produk bernilai ekonomis penting seperti berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, dan kerang mutiara. Terumbu karang merupakan ekosistem yang amat peka, sensitif sekali. Jangan dirusak, diambil sebuah saja, maka rusaklah keutuhannya. Ini dikarenakan kehidupan terumbu karang didasari oleh hubungan saling tergantung antara ribuan makhluk. Rantai makanan adalah malah salah satu dari bentuk hubungan tersebut. Tidak cuma itu, proses terciptanya pun tidak mudah. Terumbu karang membutuhkan waktu berjuta tahun hingga dapat tercipta secara utuh dan indah. Dan yang ada di perairan Indonesia saat ini paling tidak ekosistem padang lamun. Ekosistem padang lamun atau biasa disebut dengan sea grass mempunyai peran penting sebagai habitat ikan dan berbagai biota laut lainnya. Berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomi penting menjadikan padang lamun sebagai tempat mencari makanan, perlindungan, bertelur, memijah, dan sebagai daerah asuhan. Dalam perkembangannya, banyak padang lamun yang telah mengalami gangguan atau kerusakan karena gangguan alam ataupun karena aktivitas manusia. Biasanya itu terdapat ikan yang biasa kita kenal dengan ikan duyung ya. Gangguan atau tekanan oleh aktivitas manusia yang berlangsung terus-menerus menimbulkan dampak yang lebih besar. Akar masalah kerusakan pada lamun antara lain karena ketidaktahuan masyarakat, kemiskinan, keserakahan, lemahnya undang-undang, dan penegakan hukum. Karena itu, pengelolaan padang lamun harus mengatasi masalah mendasar itu dalam upaya rehabilitasi padang lamun. Rehabilitasi padang lamun dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni rehabilitasi lunak dan rehabilitasi keras. Di sini rehabilitasi lunak itu lebih ditekankan pada pengadilan perilaku manusia yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan, misalnya melalui kampanye penyadaran terhadap masyarakat untuk tidak merusak padang lamun dan memberikan sedikit pendidikan mengenai pengembangan mata pencarian alternatif, pengembangan daerah perlindungan padang lamun, pengembangan peraturan dan perundangan, dan penegakan hukum secara konsisten. Rehabilitasi keras mencakup kegiatan rehabilitasi langsung di lapangan seperti transplantasi lamun. Dibandingkan dengan ekosistem terumbu karang dan mangrove, ekosistem lamun belum banyak mendapat perhatian. Padang lamun di Indonesia memiliki luas sekitar 30.000 km persegi yang dihuni oleh 13 jenis lamun. Suatu padang lamun dapat terdiri dari vegetasi tunggal, yakni tersusun dari satu jenis lamun saja ataupun vegetasi campuran yang terdiri dari berbagai jenis lamun. Di setiap padang lamun hidup berbagai biota lainnya yang berasosiasi dengan lamun yang keseluruhannya terkait dalam satu rangkaian fungsi ekosistemnya. Dilihat dari aspek pertahanan pantai, padang lamun dan
dengan akarnya yang mencengkeram dasar laut dapat merendam gerusan gelombang laut. Ya, merendam gerusan gelombang laut hingga padang lamun dapat mengurangi dampak erosi. Padang lamun juga dapat menangkap sedimen hingga akan membantu menjaga kualitas air. Dan di sini kita akan membahas tentang pencemaran dari kegiatan di laut ya. Pencemaran dari kegiatan di laut dapat terjadi misal pada tumpahan minyak di laut, baik dari kegiatan perkapalan dan pelabuhan pemboran dan pencemaran dari kegiatan di laut. Di sini kita akan membahas tentang pencemaran dari kegiatan di laut. Pencemaran dari kegiatan di laut dapat terjadi misalnya pada tumpahan minyak di laut, baik dari kegiatan perkapalan dan pelabuhan, pemboran, tol. Baik, di sini saya akan membahas tentang pencemaran dari kegiatan di laut. Yaitu pencemaran dari kegiatan di laut dapat terjadi misalnya pada tumpahan minyak di laut, baik dari kegiatan perkapalan dan pelabuhan, pemboran dan debalisting muatan kapal, tanker. Bencana yang amat besar terjadi saat kecelakaan, tabrakan atau kandasnya kapal tanker yang menumpahkan muatan minyaknya yang perairan pantai, yaitu terkena imbas, seperti kasus kandasnya super tanker Soa Maru yang merusak perairan pantai Kepulauan Riau. Penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan. Beberapa alat tangkap ikan yang tak ramah lingkungan dapat menimbulkan kerusakan pada padang lamun, seperti bukak harimau yang mengeruk dasar laut. Penggunaan bom dan racun cyanida juga ditengarai menimbulkan. Yang selanjutnya itu penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan. Beberapa alat tangkap ikan yang tak ramah lingkungan dapat menimbulkan kerusakan padang lamun, seperti contohnya itu bukak harimau yang mengeruk dasar laut. Menggunakan bom dan racun cyanida juga ditengarai menimbulkan kerusakan padang lamun. Di Lombok Timur dilaporkan kegiatan perikanan dengan bom dan racun yang menyebabkan berkurangnya kerapatan dan luasnya tutupan lamun. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya, dan saya harapkan semoga pemerintah lebih peduli lagi terhadap lingkungan ekosistem laut kita. Semoga ekosistem laut kita makin lama makin membaik dan kita bisa menikmati hasil dari keindahan laut kita itu sendiri. Terima kasih, saya ucapkan.